영원한 건 절대 없어 결국엔 넌 변했지 이유도 없어 진심이 없어. G-Dragon, rapper dari grup K-pop Big Bang, dikabarkan diciduk oleh polisi dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba pada hari Rabu lalu. Pria dengan nama asli Kwon Ji-yeon itu diciduk Badan Kepolisian Metropolitan Incheon atas tuduhan melanggar Undang-Undang Pengendalian Narkotika, namun dia tidak ditahan. Pihak berwenang mengatakan bahwa penyelidikan masih berlangsung. Untuk itu, mereka belum dapat memberikan informasi secara spesifik. Berita penangkapan G-Dragon muncul beberapa hari setelah aktor film Parasite Lee Sun-kyun didakwa karena diduga menggunakan ganja dan obat-obatan psikoaktif di sebuah klub malam di Gangnam, Korea Selatan. Setelah namanya terseret dalam kasus narkoba, idol G-Dragon akhirnya buka suara. Pada Jumat 27 Oktober dini hari waktu Korea Selatan, G-Dragon merilis pernyataan resmi melalui pengacaranya Kim Soo-hyun dari firma hukum K1 Chamber. Dalam pernyataan resminya yang diberikan kuasa hukumnya, G-Dragon membantah menggunakan narkoba. Ia menyatakan berita-berita yang telah tersebar dibuat tanpa berdasarkan fakta. Selain itu, G-Dragon juga memastikan bahwa ia tidak ada hubungannya dalam kasus narkoba yang melibatkan nama Lee Sun-kyun. Oleh karena itu, G-Dragon siap bekerja sama dengan pihak kepolisian terkait kasus narkoba ini. Ia juga siap melakukan pemeriksaan apabila diperlukan. Sebenarnya ini bukan kali pertama G-Dragon tersandung kasus narkoba. Pada tahun 2011, dia didakwa setelah ketahuan sedang merokok ganja di luar sebuah klub di Jepang. Namun kemudian ia mengklaim bahwa dia tidak sengaja menghisap ganja karena pada awalnya mengira bahwa itu adalah rokok biasa yang ditawarkan oleh seorang penggemar Jepang. Setelah itu, tuduhan tersebut kemudian dibatalkan. Setelah dikabarkan diinvestigasi kepolisian terkait penyalahgunaan narkoba, berbagai postingan di forum terkait G-Dragon pun langsung jadi perhatian. Salah satu yang banyak menyita perhatian adalah video lama G-Dragon saat di bandara disebut beberapa warganet terlihat mengkhawatirkan. Karena dalam video tersebut, G-Dragon diduga dalam pengaruh narkoba. Meski telah dibantah oleh G-Dragon, polisi terus melakukan pendalaman terkait kasus ini. Polisi juga belum bisa memastikan adanya keterkaitan antara kasus narkoba G-Dragon dengan Lee Sun-kyun. Namun saat ini pihak kepolisian Korea masih memantau pergerakan dua selebriti tersebut di dalam negeri. Bahkan tim investigasi narkoba Incheon Metropolitan Police Agency mengonfirmasi adanya larangan keluar Korea bagi G-Dragon dan Lee Sun-kyun. Hal itu pun sudah disetujui oleh Kementerian Kehakiman Korea. Dalam waktu dekat, G-Dragon dan Lee Sun-kyun akan melakukan tes narkoba melalui sampel rambut. G-Dragon sudah menegaskan dirinya akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk kasus ini, sekaligus membantah tudingan bahwa dia menggunakan narkoba. Selain G-Dragon, deretan artis berikut ini bahkan pernah mengalami perubahan yang drastis setelah menjadi pecandu narkoba. Did you lock up? Yeah. Do we set the timers on the lights? Mm-hmm. What else could we be forgetting? Kevin! Setelah bertahun-tahun tenar sebagai artis cilik, Macaulay Culkin memilih rehat dari karirnya saat usia 15 tahun. Sosoknya mendadak hilang bak ditelan bumi.
Namun siapa sangka saat usianya yang saat itu masih 18 tahun, Culkin menikah dengan Rachel Miner. Sayangnya pernikahan itu hanya bertahan 2 tahun. Gagal dalam pernikahan dan putus dengan kekasih barunya, Culkin menjadikan narkoba sebagai pelarian. Pada 17 September 2004, Culkin ditangkap pihak kepolisian karena kepemilikan 17,3 gram ganja, 16,5 mg alprazolam, dan 32 mg clonazepam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Culkin pun harus mendekam di balik jeruji besi. Namun tak lama, ia juga membayar jaminan sejumlah 4.000 US dollar atau setara dengan 63 juta rupiah. Culkin kemudian menggemparkan publik dengan kabar menjadi pecandu narkoba dan juga obat-obatan penghilang rasa sakit. Isu ini semakin kencang saat Februari tahun 2012 lalu, Culkin ketangkap kamera dengan penampilan mengenaskan. Tubuhnya super kurus, hanya kulit yang melapisi tulang. Culkin juga terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Rambut-rambut halus menghiasi wajahnya yang pucat. Bahkan penampilan Culkin yang kucel dianggap mirip dengan gelandangan. Di tahun 2017, Culkin membuat kaget dan publik senang. Ia muncul dengan perubahan positif karena telah bebas dari narkoba. Wajahnya terlihat lebih gemuk dan segar. Culkin kembali bangkit. Ia juga mulai aktif mendapatkan peran di beberapa film Hollywood. Ia juga menjalankan situs komedi bernama BunnyEars.com, sebuah media online dengan isi konten dalam bentuk komedi satir. Saat ini di usianya yang telah menginjak 43 tahun, Culkin memiliki 1 anak dari pasangan hidupnya, Brenda Song. Bittersweet memories, that is all. Siapa tidak mengenal Whitney Houston, salah satu penyanyi dengan penjualan album tertinggi di dunia dari pertengahan tahun 1980-an hingga 1990-an. Namun hidupnya hancur setelah mengenal narkoba. Pada tahun 1992, Houston menikah dengan penyanyi Bobby Brown. Pasangan ini penuh masalah, termasuk mengalami ketergantungan narkoba. Mereka lalu bercerai tahun 2007, kondisi emosional semakin memburuk dan Houston semakin sulit melepaskan diri dari narkoba. Perangainya bahkan berubah total. Houston makin terpuruk karena bersahabat dengan kokain, ganja, dan obat-obatan terlarang. Bahkan membuat karir Houston berada di titik terendah. Di tahun 2009, Houston sebenarnya mulai mencoba kembali menata hidupnya dengan produktif menghasilkan karya kembali. Namun lagi-lagi, ia terjerat narkoba. Tak hanya menghancurkan karir, bahkan suara emasnya rusak, menjadi kering, serak, dan tak dapat lagi menjangkau 5 oktav seperti yang selama ini dia miliki. Kondisi tubuhnya pun tak lagi prima. Beberapa konsernya pun terpaksa ditunda. Dan pada akhirnya membuat ia mengalami krisis keuangan dan berada di ambang kebangkrutan. 11 Februari 2012, bintang pop Whitney Houston meninggal dunia di usia 48 tahun. Houston ditemukan meninggal dunia di bak mandi kamarnya, Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, California.
kematian Houston karena tenggelam secara tidak sengaja di bak mandinya. Beberapa berita menyatakan itu akibat penyakit jantung serta konsumsi kokain yang ditemukan dalam tubuhnya.